Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya saat ini berada di Puskesmas Dungalio, Puskesmas tipe pedesaan yang terletak di Desa Botobuloe, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Jadi kita sudah berada di sekitar lingkungan puskesmas ini untuk antrian kita mengikuti pelaksanaan vaksinasi tahap 1 yang kalau saya sendiri mengikuti tahapan 1 karena saya tadinya itu mengikuti pelaksanaan vaksin di dinas saya, namun karena ada hal terkait pada saat pemeriksaan screening saya harus ditunda dulu, maka saya pindah di puskesmas juga yang merupakan juga salah satu puskesmas rujukan untuk pelayanan vaksinasi di Kabupaten Gorontalo ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang ini berada di depan petugas untuk antri registrasi memberikan data berupa KTP saya di sini untuk bahan informasi tentang saya sebagai peserta yang akan divaksin. Kemudian nantinya saya akan pindah lagi ke meja berikut dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan ya. Dia sekitar 16 pertanyaan berkaitan dengan screening vaksin yang ada di kegiatan ini. Nah, ini teman-teman sekalian, di depan saya sudah ada beberapa petugas yang nanti akan melayani semua peserta vaksin yang ada, dan kami memang di sini sudah tentunya sudah siap ya untuk divaksinasi karena memang ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di secara nasional maupun yang ada di daerah. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, sekarang ini saya sudah berada di lingkungan puskesmas ini sambil menunggu antrian. Mungkin beberapa hal yang bisa saya share pada saat ini kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan keberadaan Puskesmas Dungalio ini. Jadi kepala puskesmas ini adalah Dr. Hais Kuengo, dan puskesmas ini kebetulan merupakan puskesmas tipe pedesaan yang memiliki moto melayani dengan pasti. Jadi pasti itu merupakan singkatan dari profesional, amanah, santun, tulus, indah. Jadi dengan moto tersebut puskesmas ini dari pimpinan hingga jajarannya mengharapkan dapat melakukan upaya pelayanan masyarakat dengan amanah, santun, tulus, serta indah. Dan kebetulan Puskes Dungalio ini juga sempat viral di tahun 2019 karena meraih akreditasi paripurna pertama di Provinsi Gorontalo, dan pada tahun yang sama juga puskesmas ini meraih puskesmas yang berprestasi nomor 1 di Provinsi Gorontalo dan nomor 3 nasional. Dan kemudian setahun kemudian jadi 2020 penghargaan ini diperoleh secara nasional. Di samping itu banyak piagam-piagam yang juga diraih oleh Puskesmas Dungalio ini. Pertama, merupakan puskes sebagai pengelola obat dengan kategori terbaik tingkat provinsi dengan beroleh piagam dari BPJS Kesehatan cabang Gorontalo, dan adapun juga puskesmas ini terbaik dalam pelayanan telemedicine dan di awal tahun kemarin menerima BKD Award dari kategori puskesmas terbaik. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, tidak berlama-lama sekarang saya ini langsung dilakukan pengukuran suhu dan
juga tensi tadi sudah dilakukan oleh petugas puskesmas, dan nanti saya akan di screening juga oleh kepala puskesmas langsung. Jadi saya akan berhadapan dengan dokter Hais untuk nanti menerima beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi kesehatan saya saat ini, apakah memungkinkan saya untuk dilaksanakan vaksinasi, dan kemudian nantinya saya bersama dengan para peserta vaksinasi lainnya tentu akan menunggu di ruangan dalam itu ya. Jadi kita akan menunggu kurang lebih setengah jam untuk melihat nanti apakah kondisi kita sesudah divaksin ini ada hal-hal yang berpengaruh atau ada impact dari pelaksanaan vaksin terhadap tubuh kita. Dan ini tentu saja secara rutin tentu saja kita harus diawasi sesudahnya, dan pravaksin ini tentu kita juga diwawancarai, dan pasca vaksin kita juga setengah jamnya kita diawasi. Jadi seperti itu. Memang agak ribet teman-teman sekalian ya. Jadi pelaksanaan ini bukan kita melihat ukuran ribet tidaknya, tetapi kita tentu melihat aspek manfaatnya ke depan. Karena teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa penyebaran virus COVID-19 di dunia, di nasional maupun secara regional, tentu sudah tidak terbilang jumlahnya. Jadi beberapa angka-angka makro yang selalu dirilis melalui media ini tentu saja memunculkan berbagai kekhawatiran bagi kita terkait dengan begitu cepatnya penyebaran virus yang ada. Di samping itu juga berbagai varian virus baru telah banyak bermunculan, dan ini tentu saja menjadi satu hal yang harus kita antisipasi. Karena apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini adalah bagaimana masyarakat belum terjaga imunitas atau kekebalan tubuhnya dalam rangka mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ini. Dan ini tentu saja harus diantisipasi sejak dini bagi kita semua, baik kita sudah pernah terpapar ataupun tidak. Tentu kita sudah harus memiliki alat penangkal, sudah memiliki senjata penangkal terkait dengan mengantisipasi virus COVID-19 yang penyebarannya begitu cepat ya, begitu tidak diduga sebelumnya virus ini bisa sampai melanda dunia dan bisa juga sampai ke negara kita ini. Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang berhadapan dengan Dr. Hais sebagai pimpinan Puskesmas Dungalio. Jadi di sini saya dicecar dengan berbagai pertanyaan berkaitan dengan kondisi kesehatan saya, apakah saya pernah juga mengalami atau pernah terinfeksi dengan virus ini sebelumnya, atau anggota keluarga saya pernah terinfeksi virus ini sebelumnya, dan apakah saya menderita penyakit tertentu, apakah itu dalam bentuk tekanan darah tinggi ataupun alergi terhadap obat, makanan, apakah saya, berbagai macam pertanyaan itu ya. Jadi saya dicecar dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kesiapan saya untuk divaksinasi saat ini, dan yang paling terakhir tentunya apakah saya sudah siap untuk divaksin. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja berpulang kepada saya, apakah ini merupakan satu hal yang saya pilih sebagai kewajiban yang harus saya laksanakan. Dan tentu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, saya sudah bisa memberikan atau memperoleh kesimpulan bahwa saya bisa divaksin dengan kondisi saya yang sekarang. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, saya sekarang sudah selesai menjawab
beberapa pertanyaan yang langsung di screening oleh Kepala Puskesmas Dungalio, dan saya nanti setelah itu akan diantar ke ruangan vaksinasi. Jadi untuk memastikan apakah saya sudah benar-benar siap untuk divaksin, ini terakhir lagi yang saya nggak tahu ini apa namanya ya. Saya itu harus di tes ini seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian saya baru bisa memasuki ruang vaksinasi. Jadi saya sudah berada di ruang tunggu. Saya skip video tadi teman-teman sekalian. Saya berada di ruang tunggu untuk mengikuti beberapa hal nanti yang akan petugas isi berkaitan dengan data dan semua yang sudah saya laksanakan dari beberapa step di luar sana. Dan di sini kami ini ada para peserta vaksin yang lain juga akan menanti di sini. Kurang lebih kami akan menunggu sekitar setengah jam ya. Sambil menunggu saya melihat beberapa hasil pekerjaan dari Puskesmas Dungalio. Jadi termasuk puskesmas yang berprestasi teman-teman sekalian, dan sudah beberapa kali memperoleh award sebagai puskesmas terbaik baik secara regional maupun secara nasional. Dan ini tentu saja membanggakan karena ini merupakan salah satu puskesmas tipe pedesaan yang bisa bersaing dengan puskesmas lain yang berada di kota. Jadi ini tidak mudah sebenarnya diupayakan untuk memiliki prestasi seperti ini. Ini tentu memerlukan satu manajemen yang baik dan teamwork yang baik juga untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang bernilai tambah terhadap aktivitas puskesmas ini, baik sebagai fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam kesehatan, kemudian baik juga sebagai secara kelembagaan meningkatkan hal-hal yang sebenarnya harus diperbaiki dan disempurnakan oleh lembaga atau puskesmas ini. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, memang agak lama kita menanti di sini teman-teman sekalian setelah proses vaksinasi tadi. Teman-teman sekalian, saya coba nanti mewawancarai Kepala Puskesmas Dr. Hais Kuengo terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang ada di Puskesmas Dungalio sebagai berikut. Kita ketahui bersama gerakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, dari hal yang dilaksanakan itu, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan dari dokter sebagai Kepala Puskesmas Dungalio dalam rangka mengupayakan semua jajaran yang harusnya divaksin itu terlibat dalam pelaksanaan vaksin tersebut? Terima kasih. Memang harapan dari semua manusia di muka bumi ini, harapannya corona akan segera berakhir. Harapan dari kami dengan adanya vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah secara gratis ini bisa dimanfaatkan benar-benar atau oleh masyarakat. Harapan dari kami juga sebagian atau hampir 80% masyarakat itu mau divaksin. Artinya kalau kita sudah divaksin akan terbentuk yang namanya itu herd immunity, artinya kekebalan suatu kelompok, dan kelompok itu akan melindungi yang rentan dengan atau yang tidak bisa divaksinasi. Jadi dok, selain harapan tersebut, apakah ada trik-trik dari dokter selaku pimpinan puskesmas di sini untuk menarik partisipasi masyarakat yang masih ogah ataupun masih terpengaruh dengan hoax media sosial yang beredar selama ini terkait dengan
vaksinasi COVID, apakah ada trik-trik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dokter? Ya, memang awalnya kita untuk membendung ini hoax ini terlalu banyak, jadi hoax di mana-mana bisa. Waktu awalnya kami memang dengan pemberitaan begitu hoax ini yang lebih banyak, kami awalnya dari Kepala Puskesmas Dungario dalam rangka mengupayakan semua jajaran yang harusnya divaksin itu terlibat dalam pelaksanaan vaksin tersebut. Terima kasih. Memang harapan dari semua manusia di bumi ini harapannya corona akan segera berakhir. Harapan dari kami dengan adanya vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah secara gratis ini bisa dimanfaatkan benar-benar oleh masyarakat. Harapan dari kami juga sebagian atau hampir 80% masyarakat itu mau divaksin. Nah, teman-teman sekalian, itulah laporan pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Dungario yang dapat kami rangkum pada konten video saya saat ini. Jangan lupa like, share, subscribe video saya ini. Kita doakan bersama semoga pandemi segera berakhir. Dan teman-teman sekalian tetap semangat selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Dan ingat pesan Ibu sehingga kita semua terselamatkan dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.